Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Aditya Golda di Jadi Trader. Hari ini kita akan membahas kenapa sih orang bisa bunuh diri karena forex ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, klik tombol loncengnya dan klik tombol like dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang dapat manfaat atas video ini ya. Oke, kenapa sih banyak orang yang bunuh diri karena forex ya? Kan banyak di luar sana orang-orang itu melakukan bunuh diri gitu, bahkan di berita-berita. Bahkan kemarin ada juga yang salah satu tokoh di Indonesia bikin topik tentang ini ya, katanya kenapa saya kok tidak mau bermain forex karena ada banyak orang yang bunuh diri karena forex gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang bisa bunuh diri karena forex gitu kan. Nah, yang pertama-tama saya cuma mau bilang bahwa sebenarnya bunuh diri itu bukan hanya di forex ya, di apapun bidangnya itu bisa memiliki potensi orang jadi bunuh diri gitu ya. Jadi sebenarnya tidak spesifik pada forex, tapi di semua bidang itu bisa saja. Nah, apa sih yang menyebabkan? Nah, penyebab bunuh diri itu sebenarnya gitu. Sebenarnya itu cuman ini. Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, kesenjangan ini tuh semakin dia lebar ya kan, semakin dia tinggi tingkat kesenjangannya, maka potensi orang untuk bunuh diri itu semakin tinggi ya. Tentu bagaimana orang tersebut menghadapi suatu masalah itu memang berbeda-beda ya tingkatnya, tapi semua itu sebenarnya berawal dari ini gitu. Nah, harapannya tuh seperti apa sih gitu? Harapan dan kenyataan kok beda banget tuh seperti apa? Contohnya, cepat kaya, ya kan? Nah, saya yakin banyak dari teman-teman yang mungkin dulu pas awal-awal mulai trading atau pernah dengar trading, mungkin belum trading tapi sudah benar-benar dengar-dengar tentang trading, pasti ada kata ini dalam otaknya gitu loh. Kalau orang kalau trading itu pasti cepat kaya gitu. Kenyataannya enggak gitu loh. Kenyataannya cepat miskin gitu loh. Kemudian harapan apa lagi gitu. Kayak misal profit ratusan persen ya. Bukannya profit ratusan persen gitu. Pasti 1% per hari ya. Ya kan? Orang nggak ngerti. Ya kan? Yang benar seperti apa. Akhirnya apa? Kenyataannya malah rugi, kehilangan seluruh modalnya. Gitu kan. Lah kok bisa? Forex itu adalah produk leverage. Ya, kita trading menggunakan margin. Ya, bisa nggak profit ratusan persen? Bisa, tapi bisa juga rugi ratusan persen. Ya kan? Kalau teman-teman siap profit 300%, maka teman-teman juga harus siap loss 300%. Yang mana teman-teman nggak punya modal 300%. Mungkin cuma modalnya 100% itu doang. Ya kan? Yang lebih parahnya adalah kalau udah modalnya habis 100%, ternyata teman-teman minjem uang orang untuk nalangin 200%-nya gitu. Itu lebih parah lagi gitu. Yang kayak gitu banyak gitu kan. Tapi kita akan bahas di video yang lain. Kemudian trading itu mudah. Ya kan, kalau teman-teman mungkin ketemu marketing broker gitu kan yang tidak bertanggung jawab, mereka akan menyodorkan teman-teman, oh ini di buy ini loh, oh naik, selesai kan, oh ini sell loh, oh kemudian profit, untung. Yang jadi masalah adalah kenyataannya adalah teman-teman ngebuy gitu kan, itu malah turun, giliran di sell malah naik gitu. Nah, ini siapa yang pernah ngalamin gitu kan? Kalau pernah ngalamin silahkan komen di bawah itu ya. Nah, kenapa kok bisa itu kan? Ya karena trading itu
yang menggerakkan harga bukan kita, tapi market itu sendiri, yang mana di dalam market itu sendiri bandarnya adalah big boys atau institusi besar. Mereka yang punya uang besar yang bisa menggerakkan market gitu. Nah, kemudian harapan apa lagi sih? Bebas waktu, teman-teman. Ya kan, siapa yang nggak mau gitu loh. Keluar dari pekerjaannya, kemudian trading for living gitu kan, punya banyak waktu gitu. Kenyataannya adalah waktunya habis untuk mantengin chart seharian full, tapi nggak ngerti sebenarnya mantenginnya tuh mantengin apa. Teman-teman bahkan nggak ngerti gitu loh, apa yang teman-teman lakukan. Nah, yang pada akhirnya gitu kan, dari semua itu tuh teman-teman sebenarnya mintanya satu kok. Teman-teman tuh pengen hidup lebih bahagia, lebih makmur, lebih ya lebih-lebih lah, yang lebih dapat sesuatu daripada kalau teman-teman kerja di kantoran. Kenyataannya adalah teman-teman tuh stres. Ini kenyataannya. Oke, kenapa sih kok ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini gitu lah. Ya kan, ada cepat kaya, profit ratusan persen gitu kan. Trading itu mudah, di buy naik, sell turun gitu. Kenapa kok bisa ada? Karena kenyataannya adalah sebenarnya itu satu. Teman-teman tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang trading forex itu sendiri. Gitu kan? Kesenjangan ini terjadi karena tidak adanya pengetahuan yang cukup tentang trading forex itu sendiri. Dikasih materi buat belajar, tapi nggak dipelajari, ya kan? Prakteknya cuma buy sell gitu, asal-asalan, ya kan? Tapi begitu nanti loss atau rugi, teman-teman keluar-keluar. Faktor yang kedua adalah ada juga marketing broker yang tidak bertanggung jawab dan demi komisi semata teman-teman langsung di dalam tanda kutip ditipu ya. Saya sih ngomongnya ditipu gitu, karena mereka akan melakukan segala cara supaya teman-teman tuh transaksi gitu. Ya kan? Bahkan ada yang di buy naik, kemudian kalau di sell di buy naik terus dia ternyata malah turun, itu disuruh ngebiarin gitu. Katanya kalau misal dibiarin belum dijual kan berarti belum rugi gitu. Ya, tapi tidak dikasih tahu ada margin gitu. Nah, yang kayak gitu itu bahaya, teman-teman. Gitu. Menurut saya itu sudah nipu gitu. Oke. Nah, maka dari itu pentingnya mengelola ekspektasi teman-teman gitu loh. Supaya apa? Supaya tidak ada kesenjangan tadi. Nah, saya ingin menekankan bahwa trading forex itu bisnis. Sama seperti bisnis lainnya. Gitu loh. Ada kemungkinan profit, ada juga kemungkinan loss. Kalau ditanya, bisa nggak kaya dari forex? Bisa, ya kan? Bisa nggak kayak jadi jualan makanan? Bisa nggak? Bisa, kan gitu. Bisnis apapun itu bisa bikin kaya. Yang jadi masalah adalah apakah skill teman-teman itu sudah mumpuni, ya kan? Apakah pengetahuan teman-teman sudah bagus gitu loh. Teman-teman sudah punya pengetahuan yang cukup. Saya saja sampai sekarang masih belajar terus, ya kan? Kalau teman-teman sudah punya skill yang bagus, punya pengetahuan yang bagus, nah ini yang ketiga, modal teman-teman tuh berapa? Karena modal pun juga mempengaruhi jumlah atau hasil profit atau loss teman-teman. Sama-sama entry 100 pip, ya kan, dengan resiko 100 pip, profit 100 pip, ya kan, RR 1:1. Kalau lotnya beda, otomatis hasilnya pun beda, gitu loh, ya. Dan saya cuma mau bilang kalau misal teman-teman itu harus memperlakukan ini sebagai bisnis. Kalau di situ memang ada deposit $5, ya kan broker biasanya gitu, deposit hanya
$5. Yang namanya bisnis itu ya nggak harus $5 gitu loh. Maksudnya, perlakukan ini sebagai bisnis, bukan sebagai judi. Bisnis apa sih, masa apa namanya, modal kok $5 tuh? Mungkin ada gitu loh. Tapi sebagai orang yang memang niat mau memasuki bisnis ini, ya harusnya juga sudah siap modal juga gitu. Kalau saya minimal $500 gitu. Tapi itu pun juga harus dibarengi sama kemampuan, sama pengetahuan, sama skill. Makanya di trading forex itu ada demo account. Ya, jadi teman-teman harus pakai fasilitas itu. Gitu loh. Jangan malah justru nggak dipakai gitu kan. Kemudian pahami bisnisnya, kuasai skillnya seperti yang barusan saya bilang, dan sesuaikan bisnis tersebut dengan kehidupan Anda. Jangan kehidupan Anda yang menyesuaikan bisnisnya. Ya kan? Teman-teman harus sesuaikan gitu loh. Teman-teman tuh mau trading jam berapa? Ya kan? Resikonya seperti apa? Teman-teman value-nya tuh seperti apa? Mindset bisnisnya tuh seperti apa? Teman-teman harus bangun dulu. Harus tanya dulu gitu loh. Saya targetnya tuh masuk ke dunia ini tuh buat apa? Ya kan? Kalau perlu dikonsultasikan ke mentor-mentor teman-teman gitu loh. Nah, itulah pentingnya teman-teman punya mentor. Teman-teman ngomong, ini loh, saya tuh tujuan untuk trading tuh ini. Gitu kan? Tujuannya tuh untuk ini. Teman-teman ngomong, bisa nggak gitu. Kalau misal mau trading itu resikonya apa aja, teman-teman tanya semua, pelajari semua dulu. Ya kan? Kemudian nanti dicocokkan. Oh, cocok gak sih sama teman-teman? Gitu. Kalau cocok, ya lanjutin. Kalau nggak cocok, ya udah, nggak usah, nggak apa-apa. Gitu. Instrumen trading kan nggak harus forex gitu loh. Ada saham, walaupun nggak semua orang cocok di trading, nggak masalah. Mungkin teman-teman cocoknya investasi, tapi nggak masalah gitu loh. Ya kan? Tapi belajar dulu, jangan belum apa-apa teman-teman sudah mengeluarkan statement yang negatif tentang forex. Gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya ya kan. Saya sudahi dulu video ini. Jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang dapat manfaat. Saya Aditya Kulda. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. See you for the next video and goodbye.